Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Giarto Saputra, NRP 105119100068 dari angkatan 2019. Di sini saya akan presentasikan hasil review saya, yaitu desain buck converter berbasis interval tipe 2 Fuji Logic Controller. Oke, yang pertama itu buck converter. Konverter DC yang dapat menghasilkan tegangan keluaran yang lebih rendah dari tegangan masukan. Konverter buck terdiri dari saklar daya, dioda, induktor, kapasitor, dan resistor. Masukan dari buck converter adalah tegangan dari sumber DC. Saklar daya yang umum digunakan adalah MOSFET. MOSFET dapat memanipulasi pulse width modulation untuk mengontrol buck converter sebagai control switching. Aplikasi penggunaan buck converter adalah turbin angin yang menyebabkan tegangan keluaran generator berubah dan tegangan keluaran tidak dapat digunakan secara langsung. Untuk metode kontrol konvensional yang digunakan adalah controller PID yang dapat merespon dengan controller PID dengan nilai overshoot maksimum yang tinggi sehingga menggunakan kontrol cerdas seperti controller Fuji Logic. Yang pertama yaitu rangkaian buck converter. Konverter buck terdiri dari sumber tegangan, saklar daya, dioda, induktor, kapasitor, dan resistor. Pada saat saklar daya tertutup, maka tegangan masukan akan melewati resistor, dan pada saat saklar daya terbuka, maka tegangan masukan tidak akan melewati resistor. Arus induktor dihitung pada saat saklar daya tertutup dan tegangan total dalam kapasitor saat saklar daya terbuka. Pemodelan matematis buck converter dapat diperoleh dari hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff. Untuk gambarnya saklar daya tertutup yaitu ini yang di kiri, dan untuk saklar daya yang terbuka yang selanjutnya yaitu spesifikasi buck converter. Ada 4 persamaan untuk menghitung spesifikasi buck converter. Yang pertama yaitu nilai duty cycle, yang kedua induktor, yang ketiga kapasitor, dan yang keempat resistor. Untuk spesifikasi konverter buck yaitu ada parameter input voltage, output, current input, inductance, capacitance, resistance, dan frekuensi. Nilai teoritis adalah nilai komponen yang dihitung dengan persamaan. Nilai aproksimasi adalah hasil dari nilai pendekatan berdasarkan nilai komponen yang dapat ditentukan. Yang kedua yaitu pengendalian fusi tipe 2 buck converter. Desain interval tipe 2 fusi logic controller. Yang pertama yaitu dirancang dengan input ganda dan output tunggal. Input berupa E, delta error atau DE, dan output cycle. Error adalah perbedaan antara tegangan set point dan tegangan terukur. Kesalahan delta adalah perbedaan antara kesalahan saat ini dan kesalahan sebelumnya. Spesifikasi input menggunakan 5 fungsi keanggotaan segitiga dan output menggunakan 5 fungsi keanggotaan tunggal. 5 fungsi keanggotaan input dan output adalah negatif big, negatif kecil, zero, positif small, dan positif big. Ada 3 variasi yang digunakan dalam perancangan controller logika fusi tipe 2 interval. Fungsi keanggotaan pengontrol logika fusi tipe 2 interval dimodifikasi oleh fungsi keanggotaan pengontrol logika fusi tipe 1. Variasi yang diberikan adalah nilai footprint of ketidakpastian kurang lebih 0,1, 0,2, dan 0,3.
fungsi keanggotaan interval tipe 2 dengan variasi footprint dari nilai ketidakpastian input fusi. Selanjutnya yaitu ada 3 variasi yang digunakan dalam perancangan kontrol logika fusi tipe 2 interval. Yang pertama yaitu ada fungsi keanggotaan fusi tipe 2 untuk variabel input FOU kurang lebih 0,1. Yang ini yang pertama gambarnya seperti ini. Dan yang kedua ini 0,2. Dan yang ketiga ini 0,3. Selanjutnya itu pengendalian controller logika fusi tipe 2 interval. Fungsi keanggotaan fusi untuk variabel keluaran atau Sugeno. Blok diagramnya seperti ini. Yaitu sistem terdiri dari blok-blok berikut. Seperti sinyal step sebagai tegangan set point, interval tipe 2 fusi logic controller sebagai pengontrol, dan subsistem buck converter sebagai plan. Yang ketiga itu hasil paper. Hasil paper yaitu ada grafik respon loop terbuka dan tertutup. Yang pertama, yang terbuka yaitu nilai duty cycle merupakan variabel yang mempengaruhi respon tegangan keluaran dari buck converter. Tegangan keluaran akan menurun ketika nilai duty cycle diminimalkan dengan nilai tegangan masukan tetap sebesar 20 volt. Rata-rata voltage loss-nya adalah 0,475 volt. Loss dari tegangan keluaran disebabkan oleh karakteristik perangkat semikonduktor seperti MOSFET dan dioda. Yang kedua yaitu yang tertutup. Sistem respon loop tertutup ditunjukkan pada gambar simulasi menggunakan tegangan set point 12 volt. Jejak ketidakpastiannya yaitu kurang lebih 0,1, memiliki respon transien dan respon kondusi tunak tercepat daripada yang lain. Perbandingan respon ditunjukkan pada gambar transient dan steady state, yaitu ini gambarnya ya. Yaitu grafik respon transient. Dalam keadaan transient, respon yang lebih cepat menunjukkan kinerja yang lebih baik. Pada gambar di atas ini menunjukkan bahwa tapak ketidakpastian kurang lebih 0,1 memiliki respon transient tercepat. Yang kedua yaitu ini grafik respon steady. Dalam keadaan tunak, kesalahan terkecil juga menunjukkan kinerja lebih baik. Pada gambar di atas menunjukkan kesalahan terkecil dalam respon kondisi tunak. Yang selanjutnya itu grafik respon tegangan keluaran loop tertutup dengan variasi tegangan masukan. Untuk variasi tegangan input adalah 18 volt, 16 volt, dan 14 volt. Sistem respon menunjukkan bahwa tegangan input 18 volt memiliki respon kondisi tunak tercepat daripada yang lain. Tegangan input adalah penguatan yang memengaruhi tegangan output dan responnya. Itu untuk grafiknya seperti ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.